secara fisik monumental, karena kan kadang-kadang itu menjadi sorotan sebuah perubahan. Kota Martapura maupun Kabupaten Banjar secara keseluruhan tidak begitu terlihat karena memang tidak terlihat banyak hal pembangunan secara fisik yang terlihat. Menurut Anda apa yang akan dilakukan? Kita sadar sekarang ini apalagi di musim Covid ya. Pasca Covid tidak hanya bagaimana mendongkrak sumber daya manusia kita lebih handal, lebih maju. Cukup nggak? Tidak. Tapi salah satu pondasi dasar itu. Yang kedua yang terpenting adalah membangun sumber ekonomi. Bagaimana menciptakan ekonomi masyarakat. Saya tidak muluk-muluk mungkin membangun pada konsep sedang, tidak lah. Saya mau coba bangun masyarakat Kabupaten Banjar itu pada tingkat usaha mikro dan kecil saja. Dari yang berpenghasilan 2 juta ke bawah, kita pastikan hari ini mereka sudah berpenghasilan di atas 2 juta. Berapa dia? Insya Allah bisa 3 juta. Jadi ketahanan ekonomi mereka. Itu yang terpenting. Sektor apa yang mau saya lakukan? Ada 4 sektor yang paling utama akan saya lakukan pada tingkat pertumbuhan mikro dan kecilnya. Pertama adalah pertanian. Karena pertanian itu 60% masyarakat saya itu petani. Dan sebetulnya itu kekuatannya, tidak hanya sumber daya alam. Itu sebenarnya menjadi sumber kekuatan dahsyat. Tapi balik lagi soal political will, kemauan dari pemerintah daerah melihat itu sebagai objek atau sebagai subjek. Kalau kita melihat itu sebagai kekuatan, ayo kita dongkrak dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi. Kita duduk bareng berkomunikasi dengan mereka. 83.000 kepala keluarga masyarakat Kabupaten Banjar adalah petani. Yang kedua, 18.000 itu adalah buruh tani. Kebalikannya dengan daerah-daerah di Jawa. Tapi kenapa daerah kita jadi tidak maju soal pertanian? Ini menjadi salah satu ukuran ke depan bupati itu bisa nggak mendongkrak satu produktivitas. Yang kedua memastikan bahwa petani tadi bukan lagi umurnya 55 tahun. Petani muda. Petani muda. Kita akan ciptakan petani milenial. Bagaimana caranya? Nanti tunggu. Saya akan jelaskan. Tapi sudah ada catatannya, sudah ada programnya. Sudah ada. Artinya agriculture, pertanian itu menjadi prioritas untuk pasangan ini. Menjadi menarik adalah ketika
saat-saat kampanye seperti sekarang. Tadi ketika kita bicara 3 modal terakhir Anda nafikan bahwa bisa low cost. Tetapi kondisi sekarang kita tahu, sama-sama tahu, ketika masyarakat terkena COVID, ya kan, mereka itu lapar, mereka perlu sesuatu yang jelas begitu ya. Ketika Anda dan pasangan-pasangan lain datang hanya menyampaikan berbagai program dan lain sebagainya, mereka akan katakan bahwa sebentar gitu loh kan, sebentar katanya, itu kan bisa jadi hanya janji-janji muluk. Nah, bagaimana proses ini bisa menjadi apa ya, menjadi lebih enak, karena kan katanya di beberapa tempat mengatakan wanipironya tuh juga kenceng gitu loh. Apakah Anda menemukan kondisi seperti itu? Ketawanya tuh ketawa memang ketemu dengan kondisi itu. Apa yang Anda lakukan ketika begitu? Sekali lagi, berulang-ulang, saya tidak menafikan itu kok. Ketemu kan dengan kondisi itu? Bukan ketemu lagi, setiap hari. Setiap hari saya tidak butuh janji kata mereka. Setiap hari saya berkunjung 3 desa. 3 desa dan desanya pun kadang-kadang suka tidak bersebelahan. Ada kecamatan satu, kecamatan lain. Cukup luas soalnya Kabupaten Banjar ini. Bener nggak fakta itu? Sangat bener. Yes. Mereka hari ini kelaparan, mereka hari ini kehausan, mereka hari ini tidak percaya dengan pemimpin. Iya. Ya. Dikasih janji juga malas gitu kayaknya ya. Tapi perlu diingat, Okay. masyarakat Kabupaten Banjar itu baru sekitar 15 tahun seperti ini. Siapa yang didik? Pemimpin. Okay. Artinya dikondisikan. Bukan mereka, pemimpin yang didik seperti itu. Kenapa penyebabnya? Karena pemimpin yang memiliki jiwa, pemimpin yang memiliki semangat tidak akan pernah melakukan itu. Tapi kalau pemimpin yang pengen mempertahankan statusnya, tapi dia tidak punya konsep dan gagal dalam memimpin, tidak ada cara yang lain selain dengan memberikan uang dengan cara bersedekah. Saya tidak tahu bersedekah di ruang politik itu seperti apa. Yes. Mungkin Ibu jauh lebih bisa memberikan jawaban seperti itu ya. Bagaimana cara merubah mereka? Kita tidak bisa melawan mereka. Kita harus duduk bareng dengan mereka. Kita harus sampaikan hati kita. Kita harus tahu isi hati mereka. Mereka kehausan, kelaparan hari ini, iya. Tapi apakah bisa memberikan kesejahteraan? Wanipiro. Yes. Kalau ada orang yang bisa memberikan, calon pemimpin bisa memberikan 100, 200, 300. Saya sudah siap 500.000. Tapi dengan catatan satu. 500.000 bisa memberikan garansi kesejahteraan buat mereka. Minimal selama 3 tahun 7 bulan. Kalau itu bisa mereka jawab, saya akan kasihkan 500.000. Saya di hadapan Bawaslu, di hadapan Panwas Kecamatan. Langsung clear begitu. Dengarkan saya bilang, catat. Yang bagi duit 500.000 itu adalah Andin. Tidak usah pakai amplop. Saya sendiri yang bagi. Kalau memang konstitusi kita melarang seperti itu, tolong. Berarti saya langsung dieksekusi. Ini kebutuhan masyarakat real. Tapi masyarakat menjawab. Harus memberikan garansi bahwa 500.000 itu bisa mensejahterakan kehidupan mereka, bisa meningkatkan pendapatan mereka, bisa merubah pola hidup mereka dari yang tadinya penghasilan 20.000, 30.000 sehari bisa menjadi penghasilan mereka minimal 75.000 sampai 100.000. Dan itu waktunya 3 tahun 7 bulan. Respon mereka seperti apa? Tidak bisa. Mereka tidak bisa memberikan jawaban itu. Pak, 500.000 itu habis cuman hanya sekedar 3 sampai 4 hari, paling lama cuma 7 hari. Saya balik bertanya, Ibu mau nggak? Saya akan berikan uang. Bisa garansi 3 tahun 7 bulan. Ya, setelah itu insya Allah mudah-mudahan kalau Allah memberikan izin, Ibu akan bisa sampai mati mewarisi apa yang hari ini kita buat. Mau? Kalau mau saya jelaskan. Kalau tidak mau, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Satu pun tidak ada masyarakat menjawab, silahkan Pak Andin. Jangan Pak Andin, tunggu, kami butuh penjelasan. Kami butuh penyampaian Pak Andin. Kalau Ibu percaya dari awal dengan saya akan sampaikan. Saya jauh-jauh sekolah. Saya sampai S3. Saya melakukan penelitian di Manila. Saya melakukan Ibu percaya dari awal dengan saya. Yang juga di Leiden, di Belanda. Satu saja tujuan saya. Bagaimana memastikan ilmu ini dalam bentuk teori bisa diaplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Berdosa saya menuntut ilmu jauh-jauh kalau hanya untuk kepentingan diri dan keluarga saya. Ini saja. Setelah Ibu sejahtera, tolong jangan pernah dipilih Andin lagi. Jangan pernah dipuji Andin. Yang kalau bisa, tolong kalau Andin kurang, tegur. Kalau Andin salah, tegur.
Satu saja permintaan saya dengan masyarakat. Setelah selesai, saya bisa memberikan kesejahteraan, saya minta satu. Pada saat saya menutup mata saya, kirimkan saya Al-Fatihah. Selesai.